Tetapi saya percaya ini adalah panggilan Tuhan, karena saya tidak punya bakat atau kemampuan main musik. Tapi kemudian karena Tuhan sudah memanggil, Tuhan juga yang memperlengkapi semua dari Tuhan, maka akhirnya pelayanan itu bisa berjalan. Shalom, Jemaat GSJA Air Hidup Madiun. Kali ini saya Esther Kartikasari dalam program Blessing Talk yang diadakan pada saat ini. Saya akan mewawancarai seorang pengarang lagu-lagu rohani yang sudah tidak asing lagi bagi kita, di mana lagu-lagunya sering kita dengarkan bersama. Dan kali ini saya akan mewawancarai beliau, dan beliau akan memberkati kita melalui wawancara kali ini bersama kami. Selamat malam Pak Jonathan Prawira, Pastor Jonathan Prawira. Shalom, selamat malam Esther. Iya, saya panggilan lebih singkat Pak Cipi gitu ya. Boleh ya. Sekali ini saya mewakili Jemaat GSJA Air Hidup Madiun, ingin mengetahui lebih banyak mengenai pengalaman-pengalaman Bapak selama ini melayani Tuhan, terutama juga dalam pelayanan puji-pujian, praise and worship yang selama ini Bapak lakukan di mana-mana, dan kami ingin lebih tahu bagaimana awal perjalanan Bapak melayani pelayanan ini. Awal pelayanan ya? Iya. Sebetulnya saya tidak punya rencana atau pemikiran untuk menjadi penulis lagu, Bu Esther. Tetapi saya percaya ini adalah panggilan Tuhan, karena saya tidak punya bakat atau kemampuan main musik. Dan bahkan saya sebetulnya nggak terlalu hobi musik. Jadi buat saya musik itu adalah pelengkap hidup aja gitu. Tapi kemudian karena Tuhan sudah memanggil, Tuhan juga yang memperlengkapi semua dari Tuhan, maka akhirnya pelayanan itu bisa berjalan. Kalau dari kesaksian Bapak selama ini, Bapak pernah mengatakan 30 tahun ya selama ini melayani, dan itu suka dukanya apa yang Bapak alami selama pelayanan Bapak? Iya, saya melayani pertama kali Tuhan berikan lagu tahun 89. Berarti sekarang udah berapa tahun itu ya? 30-an ya? Iya, 30 lebih, iya. Suka dukanya itu ya sebetulnya banyak ya. Kita mengalami ada tantangan, ada kadang-kadang dari mood, kadang-kadang dari emosi atau mungkin respon manusia atau dengan berbagai hambatan. Tetapi kalau misal lagu itu sudah memberkati, ya disampaikan dengan baik dan memberkati yang mendengarnya, itu hilang semua. Makanya saya sekarang sudah lupa lah dukanya apa sih ya. Karena yang saya rasakan adalah sukacita ketika lagu itu jadi berkat gitu. Buat jemaat, bahkan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, jadi mengenal Tuhan. Yang belum percaya Tuhan, jadi percaya Tuhan. Itu menghilangkan semua duka cita selama pelayanan itu sendiri. Pak JP, dari banyak sekali lagu-lagu yang sudah dikarang dan dinyanyikan oleh banyak orang, pasti ada yang memberkati banyak orang juga yang mendengarkan, dan mereka pun akan bereaksi atas pengalaman-pengalaman mereka, merasakan diberkati oleh Tuhan. Ada yang menceritakan ke Bapak JP, beberapa orang gitu, kesaksian apa yang mereka sampaikan kepada Bapak? Wah, banyak sekali. Ada yang saya dengar langsung, ada yang saya alami langsung juga. Jadi ada yang unik juga, ada yang seru juga. Yang saya cerita yang lucu aja. Ya, ini saya suka sekali karena itu mengubah saya juga. Jadi suatu ketika sedang pelayanan worship seperti tadi di GSJA Air Hidup Madiun, kan semuanya antusias penyembah. Nah, di satu gereja ini semua juga antusias, cuma ada satu yang tidur. Wah, keganggu juga loh. Dulu saya keganggu, maksudnya aduh kok bisa ada yang tidur ya, kenapa ya, apa saya kurang memberkati ya. Kemudian saya coba begini, saya ajak mereka berdiri, ternyata betul dia tidur betul. Ya, ketika semua berdiri dia makin lelap gitu. Wah, dalam hati saya, ya udahlah, mungkin kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Oke, lalu ketika selesai semua salaman, waktu itu masih ramai, boleh salaman kan, ini kisah lama sekali juga.
Orang itu kemudian bangun, lihat ruangan sudah kosong. Saya perhatiin aja tuh orang kok tidur, selama masih bubar masih tidur. Setelah selesai dia keluar, dia salami saya sambil bilang begini, terima kasih ya Pak, worship-nya sangat memberkati sekali. Beneran itu Pak ya? Iya, ya dalam hati saya ya jujur saya bilang ini gombal orang ini. Udah jelas saya tahu dia tidur gitu, masih nggak perlulah gitu ya kan. Saya tahu saya gagal gitu kan. Nggak perlulah sampai ngomong gitu, tetapi pernyataan dia berikutnya bikin saya bertobat. Dan sejak itu saya nggak pernah mau menghakimi orang lagi. Karena dia bilang, tahu nggak Pak, saya sudah 2 minggu nggak bisa tidur sama sekali. Stres, banyak masalah, perusahaannya kolaps, rumah tangganya goncang akibatnya, dan dia mulai minum obat tidur yang dia bilang pertama kali mempan, lama-lama tidak mempan, dosis ditambah sampai ditambah terus sampai dia bukan tidur, berhalusinasi. Jadi nggak bisa tidur lagi. Nah tadi dia bilang waktu dengar Bapak mulai angkat pujian penyembah, saya rasa damai sekali. Untuk pertama kalinya saya bisa tidur lagi. Terima kasih ya Pak. Jadi sejak saat itu saya tahu bahwa Tuhan tuh melihat hati orang. Kita ketika melayani jangan pikirin respon orang. Kita hanya nggak tahu apa yang sedang orang itu alami gitu. Nah itu yang lucu. Dan yang kedua itu cukup juga mengubah saya karena kita bicara soal kuasa. Jadi kalau Ibu Esther bisa pikir kuasa apa sih yang kira-kira paling heboh gitu kan, yang paling puncak. Setelah saya baca saya di Alkitab dikatakan bahwa kuasa membangkitkan orang mati. Ya dalam hati saya gimana caranya ya pujian itu membangkitkan orang mati itu gimana bisa, dan ternyata itu terjadi. Setahu saya dari kesaksian orang 3 kali, 3 orang berbeda. Nah ini yang saya ceritain kejadian yang ketiga yang terbaru. Ini pengalaman seorang pendeta yang ibunya meninggal, mamanya meninggal. Jadi sementara mamanya meninggal dia telepon saya cerita mamanya meninggal dan dia bilang dia selalu menyanyikan lagu Tiang Awan Tiang Api. Dia nggak tahu apa hubungannya lagu Tiang Awan Tiang Api seperti tiang awan yang meneduhkan dengan kematian mama saya nggak tahu dia bilang. Tapi dia nyanyi lagu itu terus. Tiba-tiba mamanya bangkit. Bangkit, dia kaget. Nah, ketika bangkit itu kejadian berapa lama lagi dia telepon lagi. Mamanya meninggal lagi. Mati lagi. Tapi dia bilang seperti belum selesai. Seperti Tuhan suruh dia nyanyi terus lagu itu. Dan dia terus nyanyikan dan betul mamanya bangkit lagi. Jadi mati 2 kali, bangkit 2 kali. Kalau sekali kan kita masih bilang kebetulan ya. Ini 2 kali kejadian, bangkit lagi. Dan keluar dari rumah sakit dan akhirnya sempat ketemu dengan saya lagi gitu, ketemu bahkan, hidup Pak ya? Iya hidup. Tuhan. Jadi itu betul-betul meneguhkan saya bahwa kita nggak pernah bisa bayangkan yang disebut kuasa pujian seperti apa. Nggak perlu kita dikte, kita batasi ya. Mungkin ada yang di sini yang sedang merasa saya butuh masalah ini diselesaikan. Kita izinkan Tuhan bekerja dengan bebas. Bagian kita hanya ketika kita tergerak memuji Tuhan, perkatakan firman Tuhan, dan itu akan terjadi. Kita tidak pernah tahu mujizat apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Itu yang meneguhkan saya kenapa bisa setia itu, karena ketika kita lagi lemah pun Tuhan ada aja cara untuk ayo kamu berhasil kok, ayo kamu nggak gagal kok. Gitu. Sebagai seorang pengarang, kalau kita tahu selama ini pengarang lagu-lagu itu banyak kan tidak diingat oleh ini ya, pendengar lagu. Biasanya yang diingat itu adalah penyanyi-penyanyinya. Itu bagaimana menurut Bapak? Itu adalah resiko dari pelayanan. Sebetulnya kalau bicara yang nggak diingat, banyak juga pihak yang di belakang layar. Ya misalnya multimedia, itu kan ada hasil karya mereka kan cuma jadinya doang. Orang tahu yang di depannya, sedangkan yang di belakangnya nggak ketahuin. Jadi kalau dalam dunia sekuler itu kan seperti pabrik. Kami ini penulis lagu kan seperti pabriknya. Ya membuat kemudian disampaikan oleh sales. Nah, tetapi saya percaya sekalipun mungkin salesnya lupa itu misalnya ikut mengumumkan bahwa oh ini loh pabriknya. Tapi kan kalau Tuhan sudah mau mengangkat, otomatis orang itu akan diangkat. Itu yang saya alami. Jadi saya nggak pernah berniat untuk tampil ke depan sebetulnya, sudah keenakan di belakang. Gitu ya, menulis lagu biar aja orang yang tampil. Ya kan saya mah enak aja gitu. Tapi kemudian Tuhan bilang nggak bisa, kamu harus ke depan. Dan akhirnya sampai sekarang. Jadi mau tidak mau juga akhirnya keliling dan orang baru tahu oh ternyata oh ini tahu pencipta lagunya. Akhirnya kebenaran itu pasti terungkap juga sih. Dan selama melayani Tuhan
apa yang menjadi penyemangat Bapak JP dalam melayani Tuhan, terutama mengarang puji-pujian, mengarang lagu puji-pujian, mengarang lagu penyembahan ini? Iya, yang jadi penyemangat yaitu yang saya katakan bahwa ketika lagu itu jadi berkat buat orang, terus ada orang bersaksi, meskipun bersaksinya mungkin berterima kasih pada penyanyinya gitu kan, tapi buat dari sisi kita lihat itu sisi positifnya adalah kita berhasil. Ternyata apa yang Tuhan taruh itu berhasil kita sampaikan dengan baik ke mereka gitu kan. Yaitu yang menyemangati saya. Jadi Tuhan selalu punya cara untuk ketika saya down gitu kan, orang suka tanya gini, 30 tahun kok setia amat? Bukan saya setia amat, cuma Tuhan setia mengangkat ketika saya down gitu kan. Misalnya apakah saya sering mau quit? Oh, sering sekali sebetulnya. Tapi herannya setelah kita mau quit, ada aja cara Tuhan itu untuk mensupport. Misalnya tiba-tiba dari pihak Muri, ibaratnya ternyata lagu saya bisa masuk Muri, ditawarkan waktu itu oleh wartawan sekuler yang mau mengusahakan supaya masuk gitu Muri, karena dicatat emang lagu terbanyak. Oh iya, berapa ya Pak itu? Waktu itu di Muri aja tercatat waktu itu bertahun-tahun yang lalu itu masih 2.500 sudah terbanyak. Dan kemudian sekarang baru-baru ini saya dapat penghargaan dari WAMI, Wahana Musik Indonesia, itu kumpulannya penulis lagu sekuler sebetulnya. Itu udah tercatat 5.200 lagu. Wah, gitu. banyak Jadi juga ya. Iya, jadi yang buat saya yang penting akhirnya berkarya aja. Jika memang itu jadi berkat, itu pasti ada buahnya. Tuhan yang atur semuanya. Gitu. Iya. Saya pun bisa merasakan kalau mengarang sebuah lagu dan lagu itu dinyanyikan oleh banyak orang, suatu kepuasan tersendiri ya. Yes, iya, itu betul. Bisa menjadi kekuatan berkat bagi mereka. Apalagi kalau ternyata lagu itu menghasilkan. Misalnya ketika kita membuat lagu mujizat ternyata benar-benar mujizat terjadi. Ya kan, kita membuat lagu katakan selalu ada berkat, kemudian mereka mengalami berkat. Jadi hal yang kita nyanyikan terjadi dalam hidup mereka. Wah, itu sukacita luar biasa. Iya. Dan kalau kita simak lagu-lagu Bapak, lagu-lagu ciptaan Bapak JP, kebanyakan lagu-lagunya sudah mengalami transformasi. Ya, yang dikatakan bahwa kata-katanya itu penuh dengan kata-kata profetik gitu. Mengapa bisa demikian, Pak? Saya ini kan lahir dari lagu yang keintiman. Karena itu hasil dari keintiman. Kita dari keintiman dengan Tuhan lahirlah seperti hanya dekat kasih-Mu Bapa, atau sejauh timur dari barat. Selalu tujuannya itu mengintimkan manusia dengan Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan juga melihat kebutuhan manusia. Makanya saya juga diarahkan Tuhan untuk bukan hanya mengintimkan manusia dengan Tuhan, tapi juga plus gitu, ada plusnya. Ditambahkan menguatkan manusia dalam masalah. Nah, saya ditaat aja gitu kan. Waktu itu saya ingat sekali, waktu Tuhan pernah sampaikan ke saya bahwa lagu saya itu adalah lagu dari hari Senin sampai Sabtu. Waktu saya nggak ngerti maksudnya apa Tuhan, lagu Senin sampai Sabtu. Waktu Tuhan sampaikan gini, yang buat lagu untuk hari Minggu sudah banyak, buat ibadah sudah banyak. Tapi lagu untuk mereka yang sedang berjuang di marketplace, sedang berdarah-darah, istilah hatinya berdarah-darah, sedang babak belur ya, sedang jatuh bangun, itu jarang sekali yang buat lagu buat mereka gitu. Nah, disinilah saya diberikan lagu Ku Tak Akan Menyerah. Kemudian lagu seperti Selalu Ada Jalan Saat Seakan Tiada Jalan. Jadi lagu-lagu yang akhirnya menguatkan mereka untuk bisa bertahan sampai hari Minggu lagi. Iya. Gitu. Puji Tuhan, Pak. Nah, Bapak sebagai alat yang dipakai Tuhan ya selama ini sudah menjadi banyak memberkati banyak orang. Puji Tuhan. Dan juga banyak sekali dipakai Tuhan. Apa nih pesan-pesannya dan harapan-harapan Bapak kepada anak-anak Tuhan, khususnya jemaat GSCA Air Hidup? Ya, saya kan lahir dari keintiman dengan Tuhan. Jadi lagu-lagu yang beredar itu selama itu bukan karena kemampuan saya, tapi karena ibaratnya keintiman dengan Tuhan dan ketaatan. Karena saya mau lakukan gitu ya. Walaupun saya juga heran nih, Tuhan, saya nggak bisa bikin lagu, ntar apa kata orang. Tapi kemudian Tuhan sendiri yang meneguhkan. Ya kan, Tuhan yang menunjukkan tanda-tanda yang ajaib gitu. Sehingga saya pun punya harapan yang sama, bahwa yang mendengar lagu itu, yang menyanyikan lagu itu juga mengalami kasih Tuhan. Bahwa kasih Tuhan itu lebih besar dari perlakuan siapapun terhadap dirinya. Dan kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari masalah apapun yang sedang dihadapi. Jadi melalui lagu-lagu itu orang semakin
intim dengan Tuhan, alami kasih dan kuasa Tuhan, dan akhirnya berkemenangan. Ini persis yang saya baca atau saya lihat juga di visi tahun ini ya, kelihatannya ya. Jadilah kuat dan berkemenangan. Nah itu power of worship yang saya maksud sebetulnya. Puji Tuhan. Ya. Apa kesan-kesannya Bapak melayani di GSCA Air Hidup? Wah, senang banget ya. Saya dari pagi merasa feel welcome, jemaatnya semangat, dan kemudian sore tadi juga saya mestinya rencana 5 lagu, tapi nggak tahu nyanyi 1 8 lagu itu karena saya merasa dapat bahwa penyembahan itu hidup sekali gitu. Mereka merasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Jadi doa saya juga buat para jemaat Tuhan, ayo tetap lapar dan haus akan kebenaran, tetap cari Tuhan ya. Bahwa kalau kita datang ke gereja itu kita hanya fokus pada mencari kebaikan Tuhan, mencari kekuatan Tuhan. Saya percaya bahwa dari GSJ Air Hidup ini mereka akan mengalami kepuasan juga, mengalami betul-betul air hidup. Amin. Dalam hidup mereka. Ya. Terima kasih buat waktunya Bapak Pastor Jonathan Prawira yang sudah menyempatkan hadir melayani jemaat GSJ Air. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, program Blessing Talk pada malam hari ini bersama Pastor Jonathan Prawira. Kami percaya bahwa semua yang dikerjakan oleh setiap anak-anak Tuhan, terutama dalam memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan akan bertahta di atas puji-pujian dan akan melakukan perkara-perkara ajaib dan heran. Pertolongannya, tanda-tanda ajaib juga diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan kami percaya kita semua akan mengalami kemenangan seperti tema pada gereja kita, yaitu jadilah kuat dan berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati.